Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif yang ke-78. Perkenalkan, nama saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kelas kreatif kali ini kita akan mengupas tentang menjadi enabler yang istimewa. Kali ini kita akan berbincang dengan kawan lama yang luar biasa, yaitu Juheri. Anak muda waktu itu dari Majalengka yang berhasil menaklukkan Amerika Serikat. Saat ini Juheri adalah salah satu pemimpin pada perusahaan farmasi Sanofi, perusahaan farmasi terbesar kelima di dunia. Kita langsung saja berjumpa dengan Juheri. Selamat jumpa, Juheri, nama yang sekarang sering saya dengar ya. Terutama minggu lalu saya kolaborasi dengan Odi angkatan 32 yang merasa disayang oleh Juheri dengan ide-idenya. Dan minggu depan saya akan kolaborasi dengan Odi di Bukit Tinggi. Jadi ini percobaan pertama merespon anak-anak muda dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Apa kabar, Juheri? Kabar baik, Mas. Mulai musim panas tapi nggak terlalu panas, jadi betul-betul baik sini. Gimana di Indonesia? Aman-aman? Ini juga aneh, di Indonesia ini udah bulan Juni tapi hujan tiap hari. Oh. Itu saya kemarin di Bali hujan tiap hari, ke Bajawa di Flores hujan tiap hari. Saat ini ada di Bogor hujan tiap sore. Ini baru saja hujan. Tadi waktu saya rencana ada rekaman untuk proyek yang lain, itu dibatalkan karena hujan besar sekali di Bogor sore tadi. Jadi ya apakah ini climate change atau memang biasa, saya tidak berani memastikan. Mungkin antara keduanya, Mas Rey. Ini bagi saya ini istimewa karena tahun 2022 ini acara pertama saya dengan Indonesia, baik itu rekaman maupun live ya, karena memang 6 bulan ini saya sibuk dengan perkembangan vaksin COVID, jadi dan banyak lagi urusan di kantor. Tapi mulai agak reda pas Mas Dani ngontak, saya bilang ya pas lah, sekalian kangen Indonesia kan. Oke, itu suara burung keren banget di sana. Di sini ada tiap hari, kalau pagi itu musik saya ya burung itu. Jadi memang saya di halaman belakang ini ya semacam sanktuari gitu buat mereka. Jadi banyak sekali burungnya di sini, Mas. Lebih kayak saya bilang kayak dulu saya di Majalengka pagi-pagi banyak burung, sekarang udah nggak ada lagi kayaknya. Saya tuh kemarin ketemu beberapa anak muda, setelah saya eksplor ternyata kawan-kawan dari Majalengka, Cirebon gitu, karena kami sedang kerjasama untuk bikin yang namanya Gaharu, Gerakan Pembaru Indonesia untuk anak-anak muda. Oke, Ju, sebenarnya hari ini saya ingin ajak kelas kreatif untuk mengeksplorasi satu hal yang menjadi satu pertanyaan, yang kedua adalah kebutuhan juga. Nah, yang ketiga sebenarnya saya suka gitu, bahwa proses-proses kita di dalam mengawal perubahan ya, baik di bisnis, baik di sosial maupun bidang yang lainnya, sebenarnya tidak selalu ada kemewahan bahwa kita yang punya powernya gitu. Nah, salah satu yang saya tertarik sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi seorang enabler, atau bagaimana membuat everything is possible gitu. Bagaimana membuat semuanya tuh mungkin justru karena kita punya peran sebagai enabler. Pertanyaan saya adalah, apa itu enabler dalam perspektifnya Ju selama berkarir di bidang akademik maupun bisnis? Dari perspektif saya, jadi enabler itu adalah seseorang atau satu tim yang menjadi ujung tombak untuk membuat perubahan. Nah, tentu saja sebelum kita ada game changer itu harus ada purpose dulu ya, Mas. Jadi what is the purpose?
tujuan kita apa. Ya, dalam apa namanya, ini betul-betul faktual. Di dunia farmasi sekarang ada istilahnya simplification. Karena apa? Biasanya satu perusahaan farmasi itu gabungan dari ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan legacy, merger, akuisisi dan sebagainya. Nah, akibatnya proses untuk apa namanya approval proses untuk satu dokumen aja itu bisa rumit sekali. Atau kita bisa misalnya mau beli apa namanya satu teknologi, padahal nggak mahal-mahal amat, itu rumit sekali. Karena apa? Biasanya karena adanya akuisisi merger seperti itu, mereka nggak males simplifikasi, Mas. Jadi proses-proses dari berbagai legacy company itu digabung jadi semakin rumit. Jadi kedengarannya simple, simplifikasi dari proses. Tapi implikasinya sangat besar, baik dari segi finansial itu bisa jutaan dolar ya di apa namanya. Tapi juga dari peluang bisnis, kalau proses kita cepat, itu kita bisa cepat maju gitu. Nah, purpose-nya adalah simplifikasi proses. Nah, di dalam bidang Mas Dani, apapun itu, apakah itu kita ingin mengubah pola kerja atau pola bisnis di kehutanan, ya sama. Jadi kita purpose-nya itu harus crystal clear. Nah, si enabler ini dengan apa namanya tujuan dan purpose yang jelas di pikirannya, mereka dengan sistematik dan terukur berusaha mengubah yang pertama itu pola pikir, mindset dari pelaku-pelaku itu, dari mindset kemudian di pengejawantahannya di behaviornya. Ya tapi mindsetnya dulu, Mas. Jadi bahwa I am confident bahwa perubahan ini, bahwa tujuan ini bisa dicapai. Nah, confident itu, rasa percaya diri itu harus ditularkan oleh enabler ke pelaku-pelaku yang ingin sebelum kita. ke sana ya, saya sebenarnya ingin eksplorasi tentang purpose tadi, tentang tujuan. Itu tujuannya siapa sebenarnya? Tujuan orang itu atau tujuan satu industri atau tujuan satu sebuah komunitas atau tujuan siapa sebenarnya di situ? Sebetulnya awalnya itu tujuan dari seseorang, Mas. Satu orang atau satu unit, ya tapi yang biasanya efektif satu orang. Makanya kita perlu leader yang visionary, yang mempunyai visi. Leader yang mempunyai visi itu leader yang membaca suasana. Ya jadi orang sering bilang, oh leader itu harus problem solver. Oh, saya bilang enggak juga. Leader itu harus problem creator. Dalam arti menerjemah, bukan cari masalah gitu ya, atau cari gara-gara ya dalam bahasa Indonesia, tapi leader itu, pemimpin itu bisa melihat lingkungan, melihat keadaan, baik itu bisnis masyarakat, kemudian mengidentifikasi ini masalah di masyarakat ini. Jadi dia yang mampu melihat tadi ya, melihat lebih jelas tentang masalah yang sebenarnya, kan masalah ini bisa berapa layer kan ya. Dan itulah yang sebenarnya bisa dilihat oleh leader ini kan. Betul, masalah yang lengkap, kemudian yang beberapa layers tadi itu secara keseluruhan, kemudian dia terjemahkan oleh leader itu menjadi satu pertanyaan, satu masalah yang sederhana. Misalnya dalam tadi contoh tadi itu how to simplify, itu banyak sekali layernya, tapi how to simplify, simple. Nah, contoh yang lain, Apple, Steve Jobs, itu sebetulnya bukan teknologi tujuannya, bukan awalnya. Tapi Steve Jobs sebagai pemimpin waktu itu bilang, how do we have a better lifestyle? Itu tentang lifestyle. Jadi lifestyle yang diterjemahkan oleh dia ke teknologi. Jadi masalahnya, problemnya yang dia kreasi, problem dia itu adalah supaya kita bisa mempunyai pola hidup yang lebih nyaman. Masalahnya apa nih? Jadi kita ciptakan teknologi yang yaitu dan seterusnya. Kan jadi kembali ke masalah purpose. Biasanya leader, Mas, tapi leader itu
Setelah dia melihat masalahnya jelas, dia terjemahkan ke dalam satu problem atau question mark, dia sebarkan sehingga semua ini menjadi the purpose of the community-nya dia. Ju, sebenarnya kan menarik ya bahwa sebenarnya seolah-olah create problem. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya dia mendefine problem menjadi lebih tepat dan kemudian sebenarnya create values atau sebenarnya tadi hanya problem tapi tidak menciptakan value seperti misalnya tadi disinggung Steve Jobs. Itu kan dia boleh jadi produknya itu kan mahal-mahal banget ya. Dulu Steve Jobs juga sempat bilang, ya mirip kita bikin BMW lah ya. Tidak harus banyak, cuma values-nya tinggi. Jadi si leader itu sebenarnya tahapan berikutnya itu create values atau apa gitu sebenarnya yang kalau menurut Ju? Kalau menurut saya sebetulnya value itu sudah inherent, sudah termasuk dalam itu, Mas. Meskipun waktu itu belum terukur ya. Jadi yang dilihat sebetulnya value-nya dulu dalam hal ini. Jadi misalnya dalam proyek yang sekarang di Sanofi ya, simplifikasi, udah jelas value-nya itu hidup orang akan lebih enak gitu. Jadi saya nggak perlu lagi tanda tangan 20 kali untuk satu dokumen. Sekali aja cukup saya gitu. Anak buah saya nggak perlu lah. Atau cukup anak buah saya nggak perlu nyampe ke saya. Nah itu dalam departemen saya ya. Bayangkan dalam Sanofi yang 100.000 orang dengan berbagai. Jadi value-nya sebetulnya sudah ada, kelihatan. Nah tentang bagaimana menerjemahkan value itu dalam bentuk dolar, dalam bentuk time saving dan lain, itu belakangan. Nah itu biasanya salah satu fungsi dari enabler itu adalah menerjemahkan purpose ini yang sebetulnya berdasarkan value ya. Value secara generalnya seperti ini diterjemahkan menjadi satu problem atau satu purpose. Nah si enabler ini itu tadi. Pertama itu mengkomunikasikan dengan para pelakunya nanti. Nah dalam prosesnya itu mereka mulai the actionable item istilahnya Mas ya. Kalau pemimpin itu kan biasanya high level, jadi secara umum visi ke sini. Tapi enabler itu salah satu fungsinya adalah menerjemahkan menjadi actionable item. Jadi apa saja yang bisa dicapai gitu kan dalam komunikasinya dengan komunitas. Gitu kan. Jadi maaf ini diskusi kita jadi menyebar ke purpose ya karena bagi saya seorang enabler atau satu kelompok enabler itu akan efektif kalau mereka bisa dengan jelas menerjemahkan dan memahami purpose-nya itu sendiri. Dan bisa memahami value yang relevan dengan komunitas, Mas Dhani. Perlu itu. Ju, sebenarnya saya jadi teringat di politik ya. Kalau di politik tuh kan ada kingmaker gitu ya. Ini dengan enabler tuh sama atau beda? Karena kingmaker juga nggak kelihatan kan. Dia yang justru bisa membaca realitas gitu untuk bisa memastikan tujuan tadi terwujud tuh. Sama nggak? Sebetulnya enggak, Mas. Dari segi gini ya, dua hal. Seseorang bisa mempunyai kapasitas sebagai kingmaker dan sebagai enabler. Tapi peran yang dimainkan dalam itu beda. Jadi kalau kita bicara peran lain, kalau kingmaker atau decision maker atau decider itu lebih ke yaitu tadi betul-betul fokusnya ke formulasi dari visi, dari tujuan, dari purpose satu organisasi atau satu komunitas dan menerjemahkannya itu menjadi satu pertanyaan yang sederhana. Nah baru dari situ yang pertama biasanya ada beberapa tahap ya, ada dari setelah kita punya ide itu kita mencari yaitu agent of change. Nah ada beberapa macam agent of change supaya purpose ini tercapai. Yaitu tadi ada kita mengidentifikasi ada inisiator, ada nanti setelah itu ada denier, the beginning kan terus dan seterusnya. Nah enabler ini bagi saya itu mencakup semuanya itu. Jadi pada saat enabler itu sudah paham bahwa tujuan kita sebagai organisasi dan masyarakat itu seperti ini. Nah enabling dari bahasa Inggris itu kan membuat orang bisa, ya kan?
able. Ya. Jadi membuat orang bisa memahami tujuan ini, kemudian bersama-sama mencapai tujuan itu. Nah, di sini kuncinya, Mas, sebelum saya lupa ya. Kadang-kadang pemimpin dan enabler itu sendiri sebetulnya nggak tahu bagaimana, how kita bisa mencapai tujuan itu. The what-nya kita tahu, oke, kita ingin ke sana kan misi. Tapi bagaimana? Kita nggak tahu. Di sini orang yang kadang-kadang gagal sebagai enabler, sok tahu gitu, seolah-olah karena dia tahu purpose-nya ini lebih awal daripada komunitas, mereka sok yakin, oh kita harus ke sini. Nah, itu salah dalam beberapa hal. Pertama, bisa saja jalannya itu yang bukan yang paling benar kan. Dan yang kedua itu bisa mematikan kreativitas di komunitas. Kalau terlalu yakin begitu, jadi kita bukan mengajak berdiskusi, mengajak berkreasi bersama, tapi menggurui komunitas. No, itu satu kesalahan fatal bagi saya. Saya sering orang melihat, oke, kita harus begini, dalam komunikasi mendikte, kita harus ini, enggak, jangan begitu. Yang pertama itu adalah yakinkan mereka that I don't know. Ini mungkin ya, tapi saya nggak yakin. Coba kita diskusi, kita kreasi bersama. Jadi open-mindedness yang betul-betul ya, bukan cuma basa-basi, bahwa kita harus datang ke komunitas sebagai enabler dengan istilahnya glass half full. Jadi kita kasih ruang orang untuk beropini dan berkreasi. Orang-orang itu diharapkan menjadi optimal ya, bukan karena tadi disuruh-suruh akhirnya menjadi sangat mekanik kan merespon tujuan tadi gitu. Betul. Jadi dalam hal ini dialog itu penting. Dialog untuk menciptakan aktivitas problem solving. Yaitu tadi, karena yang create problem itu kan the leader, Mas. Nah, di sini yang problem solver itu yaitu tadi enabler dengan komunitasnya. Jadi kita harus ciptakan komunikasi dua arah, dialog yang efektif untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang menjadi penyelesaian dari masalah itu. Ya, jadi itu kuncinya. Ini saya menjadi enabler itu kan sekarang menjadi penting. Pertama tadi clear ya tujuannya ya, tujuan itu jelas harus, gitu. Ya. Nah, ya. Tapi di sisi lain sebenarnya juga mengakui bahwa situasinya kan kompleks. Ya kan, jadi karena dia kompleks butuh enabler. Kalau nggak kompleks kan kerjain aja sendiri. Tuh. Oke. Nah, kompleksitas ini sebenarnya kemudian membutuhkan skill kan, sebenarnya skill tertentu gitu yang dibutuhkan oleh para enabler. Satu tadi bisa menerjemahkan tujuan menjadi sangat jelas. Yang kedua adalah memahami situasi mencapai tujuan itu sangat kompleks sehingga mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, pertanyaan saya adalah skill apa saja yang seharusnya penting dikembangkan kalau kita ingin menjadi enabler? Ya. Masalah kalau saya bilang dalam setiap tujuan dan setiap jalan menuju tujuan itu, Mas, ada, kalau bisa bagi saya semuanya kompleks. Tapi tingkat kompleksitasnya memang beda-beda ya, tergantung dari seberapa besar scope dari tujuan itu. Kalau itu mencakup seluruh negara misalnya, tuh tentu saja. Jadi bukan hanya karena cakupannya luas juga, tapi stakeholders itu kan macam-macam. Agendanya macam-macam. Teknologi berubah terus, situasi jadi memang selalu kompleks. Oleh karena itu tadi pertanyaan Mas Dhani, ada beberapa karakteristik sebagai seorang enabler yang perlu. Tapi yang pertama saya singgung, saya ulangi lagi supaya jelas ya, bahwa pertama tadi understanding of sense of purpose, itu harus jelas. Jadi dalam hal ini orang tersebut harus mulai bisa memformulasikan purpose itu yang sifatnya umum menjadi actionable items. Harus punya ide dari awal, tapi harus open-minded. Jadi harus punya ide awal sebagai problem solver, bukan problem creator, karena itu kingmaker. Jadi
ini purpose-nya yang simple ini kira-kira tahap-tahap apa saja, komponen apa saja yang perlu itu sudah harus punya ide. Jadi ada kreativitas sendiri bagaimana menciptakan jalan ke tujuan itu yang pertama. Jadi harus kreatif. Terus yang kedua open minded itu. Jadi dalam kreatif dalam arti dia punya ide. Kita nggak bisa ke masyarakat, ke komunitas terus-terusan minta ide gimana. Kita harus ada ide sendiri dong. Nah, ini memang umum ya, baik enabler, leader harus punya ide. Tapi enabler ide dalam arti Practical problem gitu solving, practical, problem solving ideas, bukan problem creating ideas, tapi lebih ke practical, pragmatic. Oke, yang pertama, yang kedua, yaitu tadi, karena kita perlu menjaga pertama supaya komunitas itu engage, Mas ya. Kalau mereka itu merasa kepake, merasa idenya itu didengar, akan lebih engage. Jadi orang ini harus, ya bilang tadi, open minded. Dalam arti yang sebenarnya, ya bukan hanya untuk basa-basi. Open minded betul-betul terbuka untuk semua ide. Ya, jadi problem solving, karakteristik, kemudian open mindedness, dan yang ketiga harus excellent communicator. Maksudnya orang kita dulu cerita ya. Jadi communicator itu apakah itu memang sejak lahir atau latihan? Saya bilang dua-duanya. Ada orang yang sejak lahir banyak omong kayak saya, memang gitu, memang. Tapi banyak omong sendiri belum tentu efektif dalam komunikasi kan. Jadi antara latihan dan jangan khawatir apakah kita itu pemalu atau pendiam, no problem, Mas. Efektif komunikatif itu bisa berbagai personality, bisa introverted, lebih ke dalam, atau extroverted. Tapi dengan sense of purpose yang jelas dan dengan latihan bagaimana kita berkomunikasi itu bisa. Jadi bagi saya 3 hal itu yang sangat penting ya sebagai enabler, Mas. Ada banyak lagi ya, tapi semuanya mengarah ke yang 3 tadi itu. Yang pertama creativity sebagai problem solver, ya harus ada ide. Yang kedua open mindedness dalam arti his way is not the only way. Banyak jalan menuju Roma, itu harus betul-betul diimplementasikan. Dan yang ketiga komunikasi yang ulung. 3 hal itu yang saya kira menjadi patokan, menjadi pilar. Menarik nih ya, 3 hal yang harus dikuasai kalau kita ingin menjadi enabler. Nah, saya teringat juga gini, Ju, bahwa seluruh ketiga keterampilan ini sebenarnya sangat diperlukan karena pada awalnya sebenarnya kalau kita memahami bahwa tujuannya itu adalah sesuatu yang belum pernah ya dilakukan oleh semua pihak ya. Dan juga sebenarnya juga tadi kita mengakui ada leveling complexity tadi ya dari situasi-situasi yang dihadapi oleh para enabler ini. Nah, saya kadang menyarankan ke mereka bagaimana ya kalau misalnya kolaborasi itu menjadi semacam pathway gitu, bahwa dari mulai ide itu harusnya kita berkolaborasi, bukan sekedar hampir sukses gitu kita baru ajak orang berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu semacam dimulai dari mindset tadi gitu. Jadi cara membicarakannya itu saya setuju tadi istilah itu. Saya ada tujuan seperti ini, tapi saya juga nggak yakin apakah ini benar atau tidak. Karena di sisi lain orang kalau mau diajak berkolaborasi itu kan ingin formula ya. Apa dong yang harus saya lakukan? Saya nggak yakin juga. Nah, apakah kolaborasi bisa dijadikan sebagai salah satu pathway itu? Karena kalau tidak berkolaborasi sejak awal, saya khawatirnya adalah ada ownership yang timpang gitu. Seolah-olah ini punya saya gitu, sehingga kadang orang malas juga menggunakan enabling condition yang diciptakan itu kan punyanya A gitu. Saya nggak mau pakai platformnya dia gitu. Gimana kalau pengalamannya, Ju? Betul, kolaborasi itu bagi saya meskipun nggak disebut sebagai satu
item satu poin khusus gitu dia dalam diskusi kita, itu bagi saya itu adalah esensinya, itu adalah payung dari segalanya. Oke. Jadi semuanya itu memang harus dalam konteks kolaborasi. Sebagai game changer, sebagai kingmaker pun dalam konteksnya kolaborasi. Mungkin dalam proses kontemplasi, tafakurnya dia untuk melihat ini mungkin sendiri Mas ya. Sendiri dalam arti, jadi apa nih masalah negara ini? Apa ini? Ini banyak sekali. Tapi kalau saya terjemahkan dalam satu kalimat, apa ini? Nah itu perlu renungan. Sebagai pemimpin perlu terjemahan menjadi simple, karena simplicity itu penting sebagai purpose. Nah nanti yang enabler membuat actionable item yang memang agak lebih kompleks karena lebih pragmatis kan. Tapi konteks kolaborasi itu saya bilang di mana-mana dalam baik dari kingmaker ya. Kesendiriannya itu cuma yaitu tadi sense of purpose. Nah setelah itu dia mulai diskusi dengan enabler. Enabler itu harus punya sense of belonging, of ownership. It's mine gitu Mas. Jadi bukan hanya wah ini idenya Johari nih. Bukan, it's my idea as enabler. Jadi sebagai pemimpin itu harus juga bisa begitu, dan itu harus tulus dalam diskusinya. Jadi ini ours, not mine. Jadi ini kita ini semua. Jadi kepemilikan dari purpose itu harus pindah dari pemimpin ke enabler, dari enabler ke komunitas, dan itu akan terjadi dalam payung, dalam esensi kolaborasi. Ya, jadi dari awal Mas, bukan hanya dari awal, dari segala tahap itu harus perlu. Ya kolaborasi itu tujuannya banyak. Yang pertama yaitu tadi harus betul-betul punya pola pikir bahwa semakin banyak yang bicara, the more mind in the process, the better. Itu yang pertama. Jadi akan lebih baik lagi jalannya yang dicari itu. Yang pertama ya. Yang kedua, dengan adanya sense of belonging and ownership, kolaborator itu akan merasa lebih punya komitmen. Kalau udah komitmen Mas, kalau udah ngebet ya udah, jadi semua orang engage sampai akhir kan. Jadi true collaboration itu penting Mas, bukan hanya dari segi politik, bukan hanya dari segi jabatan, tentu saja. Ya ini satu kenyataan di industri farmasi, perbankan dan sebagainya, politik. Kalau ada ide besar dan sebagainya, banyak orang ikut karena apa? Karena karir kan. Oke, itu saya kira sehat ya, sebagai manusia kita perlu karir berkembang dan sebagainya. Tapi harapan saya dalam game changer itu mudah-mudahan saya bisa merekrut orang atau memasukkan orang ke tim saya yang pola pikirnya beyond career, tapi betul-betul untuk kemaslahatan umat yang lebih, ya uang apa sih Mas ya, karir apa sih gitu kan, tapi satu hal yang lebih prinsip ya yaitu tadi prinsip bahwa ini harus purpose ini akan menjadi semuanya lebih baik, tujuan itu. Jadi kembali ke kolaborasi, absolutely. Jadi semua esensi, semua payungnya itu adalah payung kolaborasi yang tulus ya, dalam arti dari awal sampai akhir masukkan orang-orang stakeholder yang sebanyak-banyaknya itu. Tapi kolaborasi juga begini Mas, kita harus identifikasi orang-orang yang nggak kontribusi gitu ya, kita harus bersihkan dari orang-orang itu. Free rider ini. Oh ya, banyak. Kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa karena mereka punya power kan. Tapi kalau saya punya power untuk membuat ini lebih ramping tim ini, saya biasanya saya lakukan itu, terutama orang yang sifatnya detractor ya, jadi bukan kontribusi tapi malah jadi kacau gitu. Yuk, ini bagian-bagian yang menarik sebenarnya bagi saya. Tadi kan kita udah bicara tentang mengapa enabler itu menjadi penting ya pada situasi saat ini, bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di dunia gitu.
Nah, kemudian kita juga sudah ngebahas tentang skills, ya apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi enabler. Cuma saya pengen justru balik dikit, tapi ini penting, yaitu Hmm, tentang mindset tadi yang sempat keputus waktu ya, Johari ya, awal ya. disampaikan. Jadi ini mindset seperti apa saja yang harusnya dimiliki oleh seorang enabler. Misalnya tadi kan, bahwa ini harusnya ownership-nya tuh milik semua gitu. Jangan pernah merasa bahwa setiap inisiatif itu adalah saya, miminya itu harus hilang ya, menjadi we Hmm, atau seperti itulah gitu. Apa saja hmm, hmm, sih mindset atau asumsi harus dibongkar sebagai enabler nih, supaya jalannya tuh yang bukan jalan yang biasa gitu. Misalnya saya harus trust hmm, hmm, ke kelompok yang boleh jadi misalnya sangat marginal ya. Itu kan sesuatu hmm, yang kadang kenapa saya harus percaya mereka. Saya kan pendidikannya tinggi. Saya tuh planner loh. Saya hmm, harusnya yang ini tanggung jawab saya bukan tanggung jawabnya masyarakat hmm, di sana gitu. Saya hmm, pernah hmm, hmm. ada percakapan itu dengan seorang apa? Seorang perencana pembangunan gitu karena merasa ya saya udah jauh-jauh sekolah di Inggris, sekolah macam masa saya harus Ya, dengerin masyarakat awam sih gitu. Nah, apa yang sebenarnya penting ya sebagai mindset gitu seorang enabler yang penting diyakini karena kalau itu tidak ada saya yakin jatuhnya nanti ya bisa jadi hanya sekedar manajer biasa atau spesialis biasa dan seterusnya. Gimana Ju? Tolong cerahkan saya nih. ya, ya. Jadi tadi Mas Dani nanya beberapa karakteristik atau sifat-sifat dari enabler itu ya, saya bilang 3, yaitu creative thinking dalam arti Iya, problem solving, kemudian yang kedua openness, ya kan, yang ketiga keterbukaan, komunikasi. ya, komunikasi ya. Jadi 3 hal itu saya kira karakteristik dari sebagai seorang enabler. Nah, kalau kita bicara mindset dengan karakter itu sebetulnya berhubungan, Mas. Mindset itu lebih ke pola pikir ya, bagaimana ini secara natural orang bersikap ya, berpikir. Kalau karakteristik itu lebih ke implementasinya juga, bukan Betul, hanya betul. mikir tapi behavior ya. Kalau kita simplifikasi, sebetulnya yang paling penting mindset itu adalah openness. Oh yang Kita kedua harus tadi ya. terbuka. Yang kedua tadi itu dalam arti kita harus berusaha, itu memang sudah dari sononya gitu loh. Orang itu terbuka. Karena keterbukaan itu bagi saya sendiri, Mas, ya justru itu menunjukkan kematangan dan juga intelektual seseorang, Mas. Dalam arti begini, Mas Tani bilang ini dari memang banyak yang begitu. Saya ini dari Oxford loh, dari Harvard, dari Amerika gitu. Ngapain dengar-dengar ini? Karena orang menerjemahkan gelar, dan sering di Indonesia ya, gelar atau formal education itu sebagai tolok ukur kematangan, kecerdasan, kemampuan seseorang. Yang bagi saya nggak selalu begitu gitu. Dan ini pengalaman pribadi, Mas ya. Saya sering dapat ide dari orang yang dari segi pendidikan formal jauh lebih rendah dari saya. Dari segi dari segi jabatan jauh beberapa tahap di bawah saya. Tapi saya menemukan thinker juga leader di banyak orang itu, jadi dari pengalaman saya, memang dari awalnya saya terbuka ya, tapi dari pengalaman itu saya semakin yakin bahwa lihat tuh Johari, you are nothing ya, nothing dalam arti oke lah dapat PhD pengalaman, tapi dari segi ide itu banyak juga orang yang punya. Jadi bagi saya openness itu penting, Mas. Ada satu hal yang contoh ini konkret, Mas ya, karena saya berkuar-kuar di depan tim saya, kita harus ini teknologi ini dan sebagainya. Ini ada nyeletuk nih dari pojok, dia bilang, lah bagaimana kita kan sudah ciptakan metode ini gitu kan. Loh, saya bilang benar, kenapa saya silau istilahnya, zaman sekarang orang bilang shiny objects, Mas ya. Banyak orang pemimpin-pemimpin yang
berkuar-kuar tentang sesuatu karena setiap orang berkuar-kuar tentang hal itu tanpa tahu tujuan dan sebagainya. Nah mungkin kadang-kadang saya tahu tujuannya kemana, tapi saya lupa bahwa ada ide-ide lain yang lebih bagus. Jadi metode yang si A ini bilang ke saya itu adalah metode yang sudah kita kembangkan beberapa tahun dan memang masih relevan untuk kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Jadi teknologi baru itu belum tentu bagus untuk semuanya. Ada hal-hal tertentu yang itu. Jadi bagi saya tadi kembali ke pertanyaan Mas Dani, true, genuine openness bagi saya itu penting Mas sebagai enabler ya. Mindset itu tadi karena openness ini membawa banyak hal, membawa ide-ide baru. Terus yang kedua membuat orang pemberi ide dan komunitas yang kita ajak itu merasa memiliki kalau kita terbuka. Oh ini bukan proyeknya Dani, bukan proyeknya Joher, ini memang tujuan kita bersama gitu. Jadi itu Mas. Dan itu menciptakan ini juga kreativitas. Jadi kalau kita terbuka, kita mendorong memacu budaya kreatif di komunitas itu. Karena kalau orang tertutup, orang saat opini langsung di-cut, bagaimana orang mau kreatif? Gitu. Jadi bagi saya openness itu adalah jendela atau pintu ke mindset lain. Kalau orang punya openness, biasanya itu efektif. Ju, sebenarnya kan saya setuju tentang itu, tapi bahwa di mindset itu kan di belakang openness itu merasa bahwa, hai Ju, semua orang itu istimewa gitu. Jadi kalian harus dengarkan gitu. Jadi maksud saya keterbukaan itu berangkat dari penghargaan bahwa semua orang itu keren loh gitu. Oleh karena itu siapapun dengerin karena bisa jadi sumber-sumber inspirasi untuk memecahkan masalah ini belum tentu dari orang yang pakar atau ahli, bisa dari orang biasa yang justru punya pengalaman banyak atau yang selalu memperhatikan sesuatu lebih detail sehingga bisa memecahkan masalah yang ingin kita selesaikan ini. Itu seperti itu atau bukan? Jadi saya pengen lihat bahwa ini memang kita terbuka ya, itu kelihatan betul. Cuma ketika kita bicara mindset kan ada di kepalanya gitu, di belakang kepalanya. Saya bisa terbuka kan kalau saya juga melihat, oke, saya dengerin anak muda, dengerin segala macam sebagai ya tadi sumber-sumber yang kekuatan yang bisa menjadi proses kreatif yang di nomor 1 tadi. Betul. Itu bukan sih sebenarnya. Betul Mas, jadi Mas Dani bilang anak-anak muda, Mas Dani masih muda loh, apalagi pakai fedora, pakai kacamata keren. Anyway, iya, jadi dalam arti keterbukaan itu karena ini saya teringat, jadi kemarin itu anak saya lulus SMA. Di sini ada graduation ceremony Mas, ada juga menyanyikan lagu national anthem kan. Nah, anak saya Bella kebetulan dia sangat populer di sini Mas sebagai aktris panggung untuk semacam opera gitu. Jadi dia diminta, sekolahnya ada sekitar 1.000 orang lah antara student dengan parents ya. Dia panggung nyanyi national anthem. Banyak orang bilang one of the best singer. Jadi saya nggak tahu bahwa dia bisa. Saya tahu dia nyanyi, dia di panggung beberapa kali opera bagus, semua orang suka. Tapi ini kompleksitas dari aransemennya itu memang saya nggak ngerti sama sekali. Tapi semua orang terkagum-kagum. Ini kembali ke tadi masalah Mas Dani bilang tadi bahwa everybody is special. Everybody is special. Nah, Bella special dalam arti secara akademis ya bagus lah. Tapi dia special dalam arti suka ke panggung. Dia justru ini juga sih gentar juga ya. Tapi dia atasi kegugupannya itu dengan latihan dan sebagainya bagus. Itu adalah keistimewaan dia. Nah ada satu murid lagi, bagi itu istimewanya adalah dari segi akademis Mas. Dia dapat tes sempurna gitu, sekarang ada istilahnya tes ya, sempurna, dia masuk ke MIT. Anak itu special in his own way. Nah, yang saya kagum, anak ini ya yang secara akademis paling tinggi di sekolah,
itu bilang begini, we have to believe, kita harus percaya bahwa we truly great, we are great, not because we all the same. Kita menjadi negara besar, bangsa besar, bukan karena semua orang sama, berpikiran sama, muka sama, bukan. But because every one of us is special. Nah tadi Mas Dani bilang, saya percaya Indonesia itu besar, ya, negara yang hebat, bukan karena setiap orang berpikir seperti Mas Dani, seperti Joheri, bukan karena setiap orang bersikap seperti kita, bukan. Tapi justru karena semua orang itu unik, semua orang itu keren. Setiap orang, tanpa kecuali, itu keren. Nah, pemahaman seperti itu yang mendalam di belakang mata kita, Mas, itu membuat mindset kita terbuka. Itu akan membuka pintu-pintu kesuksesan lainnya sebagai negara, sebagai tim. Jadi saya percaya betul bahwa mindset di belakang mindset kita, openness mindset kita itu adalah acceptance and understanding that everybody is special. Jadi bagi saya pilar dari mindset itu adalah mendarah daging ya di kita, di DNA kita, bahwa everybody is special. Nah ini mungkin kedengarannya sederhana, kedengarannya ini orang-orang kita bilang di Indonesia, anak kecil pun tahu gitu. Saya kira nggak begitu. Banyak orang-orang dewasa yang pinter, yang secara sadar atau nggak sadar, nggak tahu bahwa everybody is special. Sorry, contoh saya kepanjangan Mas, tapi karena ini bagi saya penting ya untuk ditekankan tentang yaitu tadi, everybody is special. Ya, karena berangkat dari mindset itu, kita bisa, saya setuju dengan Joeri, itu membuka jendela banyak, jendela kreativitas, jendela untuk mengeksplorasi hal-hal baru, jendela untuk tadi menghargai, memastikan bahwa keunikan itu justru semacam aset ya. Itu yang sering dikatakan, tapi kan tidak didudukan sebagai aset supaya diinvestasikan terus-menerus, supaya itu menjadi jawaban-jawaban yang justru out of the box, atau kita kalau teman-teman saya udah ketinggalan tuh kalau out of the box, dan kita bicara di new the box gitu juga. Jadi kita ngomong di box yang baru. Jadi menjadi enabler, menjadi enabler salah satunya sebenarnya adalah bahwa esensinya mindsetnya dulu berubah, baru bisa memahami peran enabler itu keren. Cuma kalau pakai mindset yang lama, Anda merasa nggak berguna karena justru sering ada di saya nyebutnya invisible gitu. Karena enabler kadang ada di belakang kan, sebagai shadow, sebagai bayangan dari banyak kesuksesan itu. Ini terakhir, Ju. Karena tadi terlanjur Joeni bilang tentang game changer. Saya ingin dapat pencerahan tentang apakah mungkin sebenarnya enabler pada gilirannya sebenarnya menjadi game changer. Yaitu dia akan menciptakan satu ekosistem, satu rekonfigurasi atau ya semacam, saya menyebutnya tuh liberating structure gitu. Strukturnya kita rombak gitu, baik itu di sebuah pertemuan kecil, di kelas-kelas, atau bahkan di bisnis-bisnis yang biasa dan sebagainya. Gimana itu, Ju? Bisa. Jadi ada dua hal, ada dua sudut pandang begini Mas ya. Pertama, seseorang itu bisa menjadi sekaligus game changer dan juga enabler. Kalau orang ini mempunyai mindset tadi yang Mas Dani bilang dan karakteristik yang memang cocok untuk enabler atau game changer. Dan karakteristik itu bisa ada arsirannya kan, ada tumpang tindihnya. Jadi bisa tentu saja bahwa tapi urutannya nggak selalu dari enabler dulu ke game changer, nggak selalu satu arah begitu, nggak linear. Dalam arti begini, tanpa menjadi enabler pun bisa jadi game changer gitu ya. Dan sebaliknya, sebagai game changer nanti bisa juga mengganti peran menjadi enabler gitu kan.
Itu juga menunjukkan kedewasaan karena orang sering bilang game changer itu power atau dan sebagainya kan. Tapi bagi saya kesuksesan seseorang itu bukan hanya dilihat sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pengikut dari pemimpin. Itu pemimpin yang baik ya. Jadi kembali ke masalah itu bisa. Nah, satu hal yang istimewa dari seorang enabler, saya kira akan menjadi game changer yang lebih baik kalau orang ini menjadi enabler yang baik. Jadi meskipun tumpang tindih ya, tapi kalau kita bisa menjadi enabler yang baik dan beberapa kali sering menjadi enabler yang efektif, kita akan menjadi game changer yang bagus, yang efektif. Karena apa? Kadang-kadang ide itu top down, dalam arti sebagai game changer, sebagai leader, this is my purpose, this is my vision. You guys translate, operate, implement, ya kan? Sering begitu sebagai CEO dan sebagainya. Dan memang itu sudah perannya seperti itu, karena sebagai CEO dia itu pikir oke, ini purpose yang dari segi ini purpose gitu. Jadi harus nggak punya waktu gitu untuk yang operasionalnya. Nah, sebagai enabler itu yang efektif dari proses dia punya mindset yang bagus, kemudian dia terjemahkan dalam behavior yang pas. Itu tadi keterbukaan, mindset bahwa everybody is special, komunikasi, creative thinking untuk menciptakan solusi. Itu dari situ dia bisa melihat bahwa karena ini adalah di lapangan, jadi pada saat nanti dia punya ide yang lain, minimal purpose-nya dia sebagai game changer itu akan lebih actionable, lebih kuat. Jadi itu yang namanya orang bilang bottom up dari segi ide, Mas ya. Jadi ide-ide besar berdasarkan pengalaman di lapangan. Saya gitu sudah lumrah gitu ya, bahwa orang yang biasanya, ya nggak semua sih, orang yang di lapangannya bagus, nanti pemimpin yang bagus juga. Saya bilang nggak semua karena tidak semua, karena ada karakteristik game changer yang memang beda dengan enabler gitu. Jadi pada saat ini bahayanya, Mas, sebagai enabler kita kan ke yang spesifik, special. Nah, nanti dia berkutat sama spesifik itu pada saat sebagai game changer. Jadi pada saat mikir, ntar gimana ininya? Udah jangan nanya gitu. Karena itu nggak selesai. Ini ada jadi, contoh menarik gitu kalau gitu. Ya, saya ingat ada contoh begini. Jadi ada kawan ya, saya dulu ketua kelas ya waktu SMP. Ada satu orang itu Chinese, itu tiba-tiba ya dia pintar menyanyi dan saya tidak tahu juga ternyata pintar memasak juga. Nah, waktu naik lulusan ke SMA, ya saya bisa masuk ke negeri, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Karena pilihannya waktu beberapa tahun kemudian cerita, dia harus pilih kakaknya yang diterima di kedokteran UGM atau dia ke SMA. Jadi pilihan orang tuanya itu memang miskin. Apa yang terjadi kemudian adalah dia harus menjaga warung ibunya di pasar. Ya, nah di situ sebenarnya dia mengamati, tadi saya ingin balikin ke enabler, dia mengamati semua orang. Orang ini karakternya begini, ini pasti beli. Orang ini pasti hanya tanya-tanya, tapi akhirnya nggak beli. Dia bisa tahu tuh, ya karakter orang tiap hari, karena tiap hari dia di situ, di pasar itu. Di tahapan berikutnya, sebenarnya dia udah mulai tahu tuh karakter orang segala macam itu dimanfaatkan untuk bikin restoran di garasi di kota Semarang, berhasil. Bahkan perusahaan-perusahaan besar menjadi langganan cateringnya gitu. Bahkan rumah yang garasinya disewa itu dalam 2 tahun dibeli oleh dia menjadi rumahnya rumah dia. Dan akhirnya dia tadi mengamati yang saya ingin ceritakan, saya mengamati karakter orang-orang itu untuk supaya bisa itu ahli ini segala macam, dia tahu ini jagoannya dan sebagainya. Nah sekarang dia memilih semacam, tadinya dia bisnis di satu bidang, tapi karena di udah seusia saya gini, dia pengen yang enjoy, yaitu kembali ke hobi masaknya. Nah dia menjadi game changer sekarang karena dia berhasil sebenarnya, khususnya di Jakarta,
bagaimana makanan kota Pekalongan yang sebenarnya nggak terkenal tuh, megono, tauco, ada garang asem yang sebenarnya bukan makanan orang Jakarta yang kaya-kaya itu. Dia sekarang punya satu restoran yang rame tiap hari. Itu justru orang-orang kaya yang makan makanan Pekalongan yang tidak terkenal itu. Dan baru kemarin tuh dia buka cabang di Semarang. Jadi yang ingin saya sampaikan dari proses menjadi enabler hanya mengamati, kemudian orang juga mencapai tujuannya masing-masing dan tujuan besarnya juga bisa dicapai. Tapi pada gilirannya sebenarnya seorang enabler kalau memang tadi pelajaran-pelajarannya ditekuni, kalau mereka pengen mengubah menjadi game changers, itu sebenarnya peluangnya besar karena justru kekayaan informasi itu, kekayaan Setuju nggak tuh? Setuju. Orang bilang di Indonesia kan pengalaman itu guru yang paling baik. Nothing beats experience. Karena dari segi teori dan sebagainya untuk menjadi game changer banyak ya, tapi sebagai enabler yaitu tadi pengalaman di lapangan itu tidak ternilai itu harganya, Mas. Dari situ bukan hanya yaitu tadi Mas tadi bilang bagaimana dia mengobservasi orang, jadi dia tahu bisa menilai karakter orang ya. Itu penting sebagai game changer karena nanti dalam implementasi ide-idenya, purpose-nya itu dia perlu orang-orang yang sesuai dengan yaitu tadi dengan specialty-nya kan, orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, yang bagus di bidangnya untuk menjadi agent of change. Ya, agent of change itu kan banyak tahapannya ya, termasuk enabler. Jadi saya setuju betul bahwa sebagai enabler itu sebetulnya satu kesempatan baik untuk jadi game changer. Bukan hanya dari segi dia tahu orang-orang, tapi dia juga dalam belajar memformulasikan masalah itu menjadi purpose. Dia bisa belajar banyak dari situ. Oke, final statement dari Juheri tentang enabler. Ini sebenarnya kalau buat Indonesia itu secara konteks yang kita hadapi sekarang bagaimana, menjadi seorang enabler? Bagi saya ini dalam konteks enabler, Mas ya, saya kira kita di Indonesia itu punya peluang potensi yang sangat besar. Indonesia itu negara besar dengan yaitu tadi bagi anak-anak muda ya, saya merasa tua juga nih. Bagi semua enabler gitulah. Bagi semua enabler, yakinlah bahwa kalian semua itu memegang peran yang sangat penting dalam perubahan ini. Tanpa enabler, semuanya itu hanya teori gitu, Mas. Jadi bukan hanya pesan saya itu bukan hanya fokus bekerja keras, tapi berbangga dirilah bahwa sebagai enabler itu ada peran yang sangat penting yang sedang dijalankan dalam arti perubahan ini. Ini pesan untuk last message bagi saya untuk pemirsa, terutama yang generasi muda gitu ya. You can do it. Dan orang sering bilang bahwa they are the future. Saya betul-betul bukan hanya memahami tapi menjiwai, mempraktikkan itu, Mas. Saya dalam beberapa kapasitas saya sekarang mentorship atau sebagai advisor dan sebagainya, saya sangat menikmati dan saya melihat banyak enabler itu. Jadi be yourself, be confident, be open-minded, and never give up. Oke, terima kasih Ju untuk sharing pemikiran, pengalaman, dan juga insight ya untuk para enabler ini. Dan kapan-kapan kita ngobrol yang lebih seru lagi. Thank you Ju. Anytime, Mas. Sama-sama, Mas. Dan pesan tadi itu tadi ke anak muda itu, Mas Dhani dan saya juga belajar dari mereka gitu. Jadi jangan two-way street. But mereka udah nggak mau disebut. Mereka nggak mau disebut anak muda, sekarang orang muda. Kalau anak orang muda, anak, oke. Konotasinya masih anak-anak gitu ya. Oke, orang muda. Ya.
Baik Saya Mas jadi Dani, orang. senang, terima kasih udah diundang, senang bisa ketemu di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi topik yang lain. Oke. Thank you Ju, selamat Sama-sama, bekerja ya karena sudah akan ada rapat di jam ada berikutnya. Terima rapat kasih ya. Ju Ya. Hendy, Ju Heri, kok Ju Sama-sama, Heri. sama-sama Mas Dani. See you next time. Oke, thank you. Bye-bye. Baru saja tadi kita berbincang-bincang dengan Ju Heri tentang enabler, bahkan kita ngobrol juga tentang bagaimana transformasi seorang enabler menjadi game changer. Materi ini spesial diperuntukkan untuk kawan-kawan enabler yang akan diwisuda di Universitas 11 Maret Solo minggu depan. Sukses untuk para enabler. Sampai jumpa di kelas kreatif berikutnya.